Kebingungan, dia seakan menahan napas saat ini, karena Darel benar-benar tak bisa dihentikan. Sebagai seorang wanita, Meira paham apa yang diinginkan suaminya ini, pasti lebih dari sekedar bercumbu. Oh ya ampun, Mas. Please, stop. Hentak Meira, tanpa sadar, dia sedikit menarik rambut lelaki itu hingga Darel terkejut. Aku suami kamu, Mei. Apa perlu aku tuliskan, poin-poin tugas seorang istri? Termasuk melayani suami. Darel kesal, ketika merasa Meira terus berusaha keras menghalanginya. Kenapa mau nikah, kalau nggak mau disentuh? Lagi pula, kamu yang mulai. Dasar pemberi harapan palsu. Emosi Darel seakan memuncak, dia menjauh dari Meira, dan membuang pandangan ke arah lain untuk menghindari tatapan Meira. Mas. Marah lagi, marah lagi. Dengarin dulu, penjelasan aku. Meira yang masih berbaring saat itu, langsung duduk dan buru-buru mengancingkan blausenya yang sempat dibuka Darel beberapa menit lalu. Darel terlihat tak mau mendengarkan penjelasan Meira, lelaki itu justru keluar dari kamar dan membanting pintu dengan keras. Meira berupaya mengejar. Namun, sialnya dia malah tersungkur saat berupaya turun dari ranjang. Duh, wanita itu meringis, memegangi lututnya yang baru saja terbentur lantai. Mas, aku lagi datang bulan. Meira berteriak, bukannya nggak mau layani kamu. Lanjutnya, tak peduli Darel mendengar atau tidak, bahkan dia juga tak tahu di mana keberadaan Darel saat ini. Akhirnya Meira hanya terduduk lemas, di lantai, dengan lutut yang ditekuk dan bersandar pada pinggiran tempat tidur. Gini banget sih, nikah sama cowok arogan dan emosian, keluh Meira, dia masih mengusap-ngusap lutut sebelah kanannya, nyeri akibat tersengkur beberapa menit lalu masih terasa. Sudah berada di kamar ini sekitar setengah jam, Meira bahkan belum sempat melirik ke kiri dan kanan. Kamar ini terlalu luas, desainnya sangat bagus dan memanjakan penglihatan. Meira tersenyum, Darel benar-benar memiliki selera yang keren. Tok tok tok. Suara pintu kamar diketuk, Meira mendekat untuk membuka. Meski sempat heran, jika itu Darel, kenapa tidak langsung masuk saja? Permisi non. Mbak Nur menyapa, sambil menyerahkan sebuah koper besar dan satu travel bag milik Meira. Ini barang-barangnya, ucap wanita itu. Terima kasih, Mbak. Ucap Meira sambil menyeret kopernya. Gara-gara Darel, dia jadi lupa dengan barang-barangnya. Ada yang bisa saya bantu lagi, non? Tanya Mbak Nur sopan. Meira menggeleng, oh enggak ada Mbak, saya bisa sendiri. Terima kasih ya. Seru Meira. Baik non. Mbak Nur pamit. Tapi, baru beberapa langkah wanita itu berjalan, Meira kembali memanggilnya. Mbak, Mas Darel ada di bawah enggak? Tanya Meira. Saya kurang tahu, non. Soalnya saya tadi di dapur. Tapi, di dapur sih nggak ada. Meira mengangguk pelan, oh ya udah mbak, nggak apa-apa, makasih. Meira menutup pintu, jujur dia bingung harus melakukan apa saat ini. Dia seperti terdampar di sebuah tempat asing, tak bisa bergerak kemanapun dan tak tahu harus berbuat apa. Bahkan, dia juga tak tahu harus meletakkan barang-barangnya di mana. Darel pergi meninggalkannya begitu saja, membuatnya benar-benar bingung dan kesal. Dia membuka kopernya, mengambil pakaian santai untuk dia kenakan saat ini, sebuah setelan piyama lengan pendek menjadi pilihannya. Jika Darel tidak kembali dalam waktu dekat, dia berencana beristirahat saja. Untuk mengantisipasi masuknya Darek secara tiba-tiba, Meira memilih kamar mandi sebagai tempat dia berganti pakaian. Sejauh ini masih aman, Darel belum juga kembali. Meira berjalan pelan, menuju sebuah rak, ada banyak bingkai foto terletak di sana, membuatnya tertarik untuk mendekat. Isi dari bingkai foto itu adalah foto-foto Darel semasa kecil, dengan bunda, juga dengan ayah. Ibra hobi mengabadikan melalui kamera, setiap momen masa kecil Darel hingga dia remaja, membuat rak itu penuh dengan bingkai foto. Dari kecil udah cakep, tapi tetap aja kelihatan jutek. Puji Meira sekaligus mengata-ngatai suaminya.
Namun, ada satu foto yang sangat menarik perhatian Meira. Hingga tanpa ragu, dia mengangkat bingkai itu untuk melihat lebih jelas. Sebuah foto sepasang siswa dan siswi SMA, memakai seragam putih abu-abu. Meira yakin, lelaki yang ada dalam foto itu adalah Darrell, sedang menggandeng mesra tangan seorang wanita cantik seusianya saat itu. Pasti dia orang yang penting di hidupnya Darrell, kalau enggak mungkin fotonya berada di antara foto-foto ini. Meira bergumam, ada terlintas rasa kecewa di benaknya meski itu hanya seujung kuku. Apalagi, melihat bingkai foto itu adalah yang paling besar di antara foto-foto yang lain. Jangan sentuh barang-barangku, tanpa izin. Suara bariton itu milik Darrell, yang tiba-tiba membuka pintu kamar. PRANGG. Meira terkejut, tanpa sengaja menjatuhkan bingkai foto yang sedang dipegangnya hingga pecah terbelah-belah. Mas, maaf, lirih Meira dengan mata berkaca-kaca, jelas saja dia takut karena merasa bersalah. Tubuhnya gemetaran, dia berjongkok untuk memunguti satu persatu serpihan kaca. Biarkan aja begitu, kamu nggak perlu membereskannya, udah terlanjur pecah dan hancur. Darrell mendekat. Tapi, Meira tak mengindahkan perintah Darrell, dia tetap memunguti serpihan kaca dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya dia gunakan untuk menampung serpihan kaca. Dengar nggak sih, biarkan tetap seperti itu. Hentak Darrell lagi, dia menarik pergelangan tangan Meira agar istrinya itu berdiri. Meira yang tak mengenakan alas kaki, tanpa sengaja menginjak serpihan kaca hingga dia meringis. Biar petugas bersih-bersih yang membereskannya, kamu istirahat aja, jangan lakukan apapun tanpa aku minta, paham? Darrell membawa Meira ke sofa yang ada di kamar itu. Meira menurut dan duduk. Bahkan di tangan kirinya masih ada serpihan kaca yang dia kutip satu persatu tadi. Sudah jatuh tertimpa tangga, adalah kata-kata yang cocok untuk Meira sore ini. Dia tak dapat menahan air matanya hingga dia menangis, awalnya pelan, kini mulai terisak. Sambil menahan perih di kakinya, sedangkan Darrell sudah keluar kamar lagi, entah kemana. Darrell menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa, dia pergi ke dapur mencari salah satu art, untuk menyuruh membereskan kekacauan di kamarnya. Jujur saja, dia masih sangat kesal dengan Meira yang terkesan memberi harapan untuknya. Andai Meira tahu bagaimana rasanya terhenti ketika hasrat sudah memuncak. Mau kemana kamu? Darrell melintasi ruangan tengah, di mana Bunda sedang berselonjor di sofa sambil membaca buku. Keluar, sahutnya singkat. Keluar kemana? Udah mau maghrib, Lagian, istri kamu, kok malah ditinggal? Inayah berdiri, mengejar Darrell yang sudah berada di garasi mobil. Tapi, sederetan pertanyaan bundanya, tak ada satupun yang dijawab olehnya. Darrell hanya perlu keluar rumah dan menghindar sebentar, meredakan kekesalannya. Lagi pula, dia juga kesal karena Meira berani menyentuh sebuah foto yang tak seharusnya dia pegang, apalagi sampai pecah. Karena itu adalah foto satu-satunya kenangan bersama Kanaya, sahabatnya sejak sekolah, yang sudah pergi dan tak mungkin kembali lagi. Meira masih duduk di sofa, dia menunduk, menopang kepalanya dengan kedua tangan di atas paha. Beginikah nasib pengantin baru? Pikirnya. Tak ada hal-hal indah dan menyenangkan. Namun, pikirannya terlintas kejadian 1 jam lalu, di mana dia dan Darrell terbuai dengan sebuah kegiatan yang mereka lakukan. Sayang sekali, gagal. Andai Meira tak sedang kedatangan tamu, bisa jadi saat ini dia sudah tidak lagi berstatus perawan, bisa jadi Darrell tak marah-marah dan meninggalkannya seperti ini. Meira merasa, ucapan Darrell di pesawat beberapa jam lalu, kini benar-benar terbukti. Lelaki itu memang membuatnya menangis, apakah ini awal dari penderitanya? Ya ampun, Meira memijat keningnya pelan, dia berusaha payah bangun dari sofa ketika pintu kamar kembali diketuk. Bahkan, dia terlihat kesusahan menapaki lantai karena luka di kakinya akibat menginjak serpihan kaca. Permisi, atas perintah Mas El, saya mau bersihkan kamar, katanya ada kaca yang pecah, ya non. Meira mengangguk, saat seorang art bertanya.
Iya, silakan masuk, Mbok. Maaf Non, saya tanya, foto ini, kok bisa sampai pecah, sih? Salah seorang art yang sedang membereskan kamar saat itu, bertanya pada Meira. Saya, nggak sengaja menjatuhkannya, Mbok. Mer menjawab sopan, pada art itu karena Meira tahu usianya jauh lebih tua darinya. Ini foto kesayangannya Mas El loh, dijaga banget sama dia, jelas wanita paruh baya itu. Ada apa ini? Mei, kakimu kenapa? Inayah yang mencurigai terjadi sesuatu pun langsung naik ke kamar mereka dan bertanya-tanya ketika melihat cara Meira berjalan sedikit berbeda. Bunda, Mei nggak sengaja pecahin bingkai foto, lirih Meira. Ini, foto kesayangannya Mas El, Nyonya, ucap Art yang sudah selesai membersihkan kekacauan di sana. Fotonya Mas El dengan almarhumah Mbak Kanaya. Wanita paruh baya itu meletakkan foto di atas meja. Mendengar wanita itu menyebut kata almarhumah, Meira sedikit tercengang, ternyata wanita di dalam foto itu sudah meninggal. Udah Mbok, nggak usah dibahas. Kalau udah selesai, Mbok boleh turun ke bawah, terima kasih. Baik, Nyonya. Inayah berucap tegas, agak kesal sebab si Art membahas masa lalu Darel yang harusnya tak perlu Meira ketahui. Dia mendekati menantunya yang sedang duduk di sofa dengan ekspresi ketakutan. Kamu nggak usah merasa bersalah, itu bukan masalah besar, Mei. Bunda tanya, kaki kamu kenapa? Nggak kenapa-kenapa Bunda, ucap Meira hati-hati. Nggak kenapa-kenapa gimana? Cara jalanmu aja, aneh begitu. Inayah terpaksa mengangkat kaki kanan Meira. Dia meringis melihat telapak kakinya ternyata terluka, dan berdarah. Bunda, jangan. Kamu luka, sebentar Bunda minta mereka bawakan kotak obat. Inayah geleng-geleng kepala, belum ada 24 jam mereka menikah, masalah sudah datang satu persatu. Inayah hanya berharap Meira bisa betah dan bertahan dengan sikap Darel yang mungkin belum bisa terbiasa dengan kehadiran wanita di sekitarnya. Apalagi, hidup dalam satu kamar. Mengingat pernikahan mereka sebenarnya terjadi karena sedikit paksaan, Inayah sangat berharap pernikahan mereka langgeng. Sini kakimu. Titah Inayah. Meira menggeleng, Bunda, Mei bisa obatin sendiri kok. Meira merasa sangat sungkan dan canggung. Bagaimana ceritanya ibu mertua memegang kakinya, dan mengobatinya? Mei merasa nggak enak, masa bunda yang ngobatin? Meira, bunda kan pernah bilang sama kamu, sejak El mengucapkan akad, itu artinya kamu juga anak bunda sekarang. Inayah meletakkan satu kaki Meira yang terluka, di atas pahanya. Lalu mulai membuka kotak obat dan mengambil benda-benda yang diperlukan. Nggak perlu sungkan, asalkan tetap ada rasa sopan, Inayah mengingatkan sambil memberikan senyuman terbaiknya. Maaf ya Bunda, baru sebentar di sini, Mei udah bikin masalah, lirih Meira. Bunda minta tolong, banget sama kamu. Sabar-sabar ya menghadapi El, pinta Inayah. Meira belum merespon, ini adalah nasihat kedua yang dia terima, setelah dari ayah mertua yang mengatakan bahwa harus ekstra sabar menghadapi Darel yang sikapnya sedikit kasar dan menyebalkan. Semok aku kuat ya bun. Harus kuat. Leher kamu, kenapa? Luka juga. Mata Inayah tertuju pada bercak merah jelas di leher kiri Meira, saat gadis itu menyibakkan rambut panjangnya ke belakang. Bukan bun. Memalukan, gumam Meira. Ini tanda lahir, jawab Meira asal. Inayah hanya mengangguk lalu diam, dia menyesal menanyakan itu, harusnya tak perlu ditanya. Mungkin saja, beberapa jam lalu mereka sudah melewati malam pertama. Tapi, melihat sikap Darel saat ini, dia jadi ragu. Udah selesai, walaupun Bunda bukan perawat atau dokter tapi Bunda mengerti sedikit tentang membalut luka, mau luka fisik ataupun luka di hati, Bunda tahu obatnya. Inayah mencoba menghibur Meira, hingga gadis itu tersenyum, tanpa berani tertawa. Bercanda dengan mertua, sepertinya dia merasa masih belum pantas melakukannya. Makasih ya Bunda, Meira tersenyum senang melihat telapak kaki kanannya sudah berbalut perban. Kini, rasanya jauh lebih baik.
Bukan hanya pada luka di kakinya, tapi juga di hatinya yang kian menghangat karena perlakuan ibu mertua terhadapnya. Bunda, bolehkah Mei bertanya sesuatu? Tanyanya dengan nada lembut dan sangat hati-hati. Inayah mengangguk, meski ragu-ragu, dia bisa menebak akan kemana arah pertanyaan Meira nantinya. Mas Darel kemana, Bun? Kayaknya dia marah banget aku pecahin bingkai itu. Meira melirik ke arah meja di mana foto tanpa bingkai itu berada. Kata-kata Art Parubaya tadi masih teringat jelas di pikirannya, bahwa foto itu adalah kesayangan Darel. Dia, katanya keluar sebentar, pasti sebentar lagi pulang. Inayah menjeda kalimatnya sesaat, dia tersenyum lalu mengangkat tangan kirinya untuk menyentuh pundak Meira. Jangan anggap itu masalah besar, ya. Tapi, itu siapa Bunda? Maaf kalau Mei lancang, dan apa benar dia udah meninggal? Meira tak tahan untuk diam tanpa bertanya, sungguh hatinya diselimuti rasa penasaran mendalam dan dia merasa punya hak untuk tahu.